Oke. Untuk ini kan pertemuan pertama nih, mungkin boleh tahu untuk dari sini, dari prodi apa aja? Ilmu Izin perpustakaan, aku Pak. sains Oke. data Kak. Sains Sistem data, informasi, Pak. Oh, sistem teknologi informasi. pendidikan, Pak. Oh, oh, alah. Oh, ini, apa namanya, ya, di grup ya, ya, oke, Kak Justina. Nah, sebelumnya kalau terutama mungkin nggak tahu ya kalau di prodi lain ya. Kalau di prodi Pekim pendidikan kimia dulu tuh mata kuliah itu, mata kuliah ini tuh nggak ada gitu. Sekarang ada, mungkin karena emang apa sih namanya, biasanya rata-rata kan kalau ngelakuin penelitian pakai datanya, data kuantitatif atau kualitatif itu kan pasti ada metode gitu ya. Setidaknya harus kenalan dulu lah gitu ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini tulisannya udah, oh kita belum share screen, lupa. Oke, apakah sudah terlihat apa yang saya share? Terlihat Kak. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi kita mulai dari modul pertama dulu, kenalan dulu. Em, Mungkin apa namanya? Dulu pernah kali ya, ya Pak, di sekolah pasti belajar statistika gitu ya. Oke. Cuman di sini kayak di review lagi untuk modul pertama itu terkait dengan, maaf Pak, sebelum kayak ada suara angin. Oh, ini dari sayanya atau gimana nih? Yang ada suara anginnya? Ya, dari Bapak, Pak. Oh, dari saya. Mas Heri emang di mana? Di atas genteng. Dari Enggak. Mas Ilham kayaknya, Kak. Iya, Dari soalnya Oh, enggak, soalnya maaf, maaf. di saya. Ilham juga bisa deh. Soalnya ini sedikit agak ada ini angin. Ya udah. Oke. Mungkin bisa di mute sebentar kali ya. Oke. Nah, jadi mungkin waktu pas sekolah menengah gitu ya, sempat belajar statistika gitu ya, atau statistik. Nah, cuman di sini kita mereview dulu. Jadi di modul pertama ini itu judulnya adalah, apa judulnya, terkait dengan em, pengertian dulu, pengertian statistika sama klasifikasi. Oke. Nah, jadi ini modul satu ya. Eh, Modul satu, eh, pengertian pengertian statistika gitu ya, statistika dan apa namanya, klasifikasinya. Oke. Nah, ini masih sangat teoritis ya, masih sangat teoritis, terutama untuk di kegiatan belajar pertama ya. Nah, ini karena ini masih teoritis untuk KB pertama, mungkin di sini untuk definisi-definisinya saya langsung ngambil dari BMP aja kali ya. Oke. Jadi ini untuk modul pertama itu, wait, kalau modul pertama apa sih isinya? Pengertian sama manfaatnya gitu ya. KB1, KB1 di sini itu terkait dengan pengertian dan manfaat gitu ya, pengertian dan manfaatnya. Nah, cuman di sini yang saya fokuskan adalah beberapa istilah dulu aja gitu ya. Kalau teoritis-teoritis kayak manfaat-manfaatnya ini kan ya bisa, mungkin bisa dibaca sendiri gitu ya, dibaca masing-masing. Oke. Em, Kalau misalkan di sini perlu diingat ya bahwasanya statistika dengan statistik itu berbeda, hati-hati ya. Statistika dengan statistik itu berbeda ya. Nah, statistika itu adalah ilmunya gitu ya. Gitu ya. Statistika adalah ilmunya, kayak masalah gimana cara ngumpulin data, gimana cara menganalisis data, bagaimana menarik kesimpulannya. Sedangkan statistik itu adalah isinya
Isinya apa? Isinya ya data, gitu ya. Isinya berupa data yang berupa angka, gitu ya. Terus kemudian habis itu dalam bentuk diagram gitu ya, diagram batang, diagram atau tabel biasa gitu, ataupun gambar grafik gitu ya. Itu terkait dengan statistiknya gitu. Nah, jadi kalau ibarat kata mungkin saya ambil istilah paling gampangnya untuk statistik ini, yang membedakan adalah statistik dengan statistika itu jadi kalau yang membedakan antara statistika dengan statistik itu, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari gampangnya itu adalah mungkin saya takutnya pakai contoh ini kurang pas ya. Misalkan anggap aja ada komputer tuh ya, ada komputer atau personal ini atau laptop lah ya, mungkin laptop. Nah, di dalam ini itu ada komponennya gitu, ada komponennya, entah prosesor, entah apa gitu ya. Nah, itulah yang satu itu namanya statistika, sedangkan yang satu adalah statistik gitu ya. Jadi kayak ada butuh seperangkat ya, ini seperangkat gitu ya, seperangkat. Nah, mungkin ada keyboard gitu ya, ada keyboard, ada mouse, terus ada monitor gitu atau LCD gitu ya. Ada, intinya ada monitornya, terus habis itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan teori yang ada di sini, statistika itu yang mana sih? Ini misalkan saya kotakin deh. Saya kotakin. Ini warna hijau, ini bagian atas, sedangkan yang ada lagi yang warna ini ada warna ini. Kira-kira yang statistika itu yang mana? Gitu. Perangkat komputer, Kak. Statistika adalah yang perangkat komputer ya. Ini adalah statistikanya. Statistika gitu ya, statistika. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah statistik. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau misalnya terutama ini mungkin pernah dengar gitu ya istilah. Biasanya kalau ngumpulin data itu pakai apa gitu? Ngumpulin data biasanya paling istilahnya terdengar yang paling umum itu kayak kuesioner gitu ya, ataupun wawancara. Nah, yang melandasi cara membuat kuesioner, terus kemudian panduan wawancara itu harus seperti apa, itulah yang dinamakan statistikanya gitu. Sedangkan kalau misalkan ketika sudah wawancara, kemudian sudah mengisi kuesioner, kemudian kan dirangkum tuh terutama untuk kuesioner ya. Kuesioner kan biasa bentuk kuesioner tuh kayak gimana sih? Bentuk kuesioner itu kan apa namanya? Pertanyaan juga pilihan ya. Dia pilihan ya. Biasanya tuh ada yang itu biasanya kan gini ya. Mungkin secara umumnya kan biasanya ini ada nomor pertanyaan gitu ya, pernyataan sorry, kemudian ini ada pernyataan, betul nggak? Pernyataan gitu, bla 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 bla, ini nomor satunya bla bla bla, kemudian dari sini abis itu apa biasanya selanjutnya ada apa lagi? Range nilai. Ada apa lagi? Ada apa? Benar atau salah mungkin. Ada yang biasanya tuh ini kayak misalkan Ada range-nya. setuju ya kan, harusnya tuh ya. Kan habis nomor nih, terus pernyataan nih gitu ya, pernyataannya apa. Nah, terus di sini tuh biasanya ada sangat tidak setuju gitu ya, terus kemudian tidak setuju gitu ya, kemudian di sini setuju, dan kemudian sangat setuju gitu ya. Kan biasanya begini ya bentuknya ya. Harusnya seingat saya sih, biasanya kalau saya sharing kuesioner tuh kayak gini contohnya. Kalau kuesioner penelitian
Iya, ha-ha. Nah, biasanya begini. Nah, sekarang apa namanya? Ini tuh biasanya kayak nanya hubungan apa, atau misalkan nanya motivasinya apa gitu ya. Nah, ini adalah butir pertanyaannya di bawah. Nanti kan biasanya ini ada pertanyaan berapa gitu ya. Ini pertanyaan nomor 1, 2 dan seterusnya gitu. Ini pertanyaannya, ini pertanyaannya, pernyataan gitu ya, pernyataan bukan pertanyaan. Karena ini biasanya bentuknya statement gitu ya. Ini bentuknya statement. Nah, lalu si siapa? Apa namanya, si orang yang dimintain isi data itu pasti isinya, kalau nggak misalkan kayak mungkin ini paling gampangnya di tutor ya, di tuton ya. Paling gampang di tuton nih biasanya. Ada sangat setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju gitu. Nah, itu nanti ketika kalian misalkan anggap aja saya menyebarkan ini kepada kalian. Lalu kalian milih nih, misalkan setuju, setuju, tidak setuju. Menurut kalian langkah selanjutnya diapain nih? Kira-kira diapain? Direkap gitu kan ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah cara ngerekapnya gimana? Itu dulu. Karena ini huruf. Sedangkan ketika kita mengerjakan statistik biasanya nanti pakai biasanya ya nanti untuk software-softwarenya gitu ya, nanti ada softwarenya biasanya. Nah, kira-kira nanti ketika kita mau mengolah data ini, kira-kira masa iya pakai huruf? Enggak. Tapi di sini ini tuh, nah yang ini nih kalau dalam penelitian ini namanya skala Likert. Biasanya skala Likert. Nah, di mana di skala Likert ini itu ada poin-poinnya gitu, ada poin-poinnya. Nah, tapi poin-poin yang ada di skala Likert ini gitu ya, poin-poin yang ada di sini, yang ada di skala Likert itu tergantung sama jenis pernyataan. Kenapa tergantung jenis pernyataan? Karena dalam intinya pernyataan yang ada di sini itu nanti akan ada 2 jenis gitu. Ada 2 jenis pernyataan. Ada pernyataan yang sifatnya positif alias memperkuat gitu ya. Dan ada yang pernyataan yang sifatnya negatif gitu ya. Nah, jadi ada positif, ada negatif gitu. Nah, nanti untuk di sini untuk yang ada di sini itu beda-beda skornya gitu, beda-beda skornya. Nah, kalau pernyataan yang positif untuk poin skala Likertnya itu biasanya sangat tidak setuju tuh artinya berarti apa? Sesuatu yang bagus gitu ya. Sesuatu yang bagus pernyataannya. Lalu di apa namanya? Lalu apa namanya? Waiter dulu. Nah, ini nih sebagai contohnya deh, waiter dulu. Waiter, saya cari dulu contohnya. Nah, contohnya kayak gini deh. Apa? Aduh, ya nggak bisa dijagain ngomong. Nah, ini jelas nggak? Kelihatan jelas nggak gambarnya? Pernyataan-pernyataannya. Halo. Pernyataannya jelas nggak ini di sini? Terbaca, Pak. Terbaca ya. Nah, jadi tuh nanti
misalkan sebagai contoh, mungkin saya bacain aja kali ya. Misalkan nih contoh yang sebagai positif tuh. Sebagai positif di sini itu sih yang pernyataan pertama gitu. Jadi di sini nih saya pengen ngecek nih, pengen ngecek gitu ya. Nah, sifat pernyataan di sini positif karena apa? Di sini pembelajaran matematika sangat membantu saya. Artinya saya di sini pernyataannya sifatnya positif. Nah, lalu kalau yang negatif kayak gimana? Contohnya ketika ini saya harus diam. Gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih dalam pernyataan yang ada yang nomor 1 nih yang positif sama negatif, kira-kira kalau misalkan saya skorkan itu nilainya sama nggak? Misalkan ini kan berarti skalanya 1 sampai 4 nih. Ya. Ini skalanya nih pakai 1 sampai 4 skornya. Kita kasih skor dia. Kira-kira skor yang pernyataan yang positif sama negatif kira-kira sama nggak? Tidak, Pak. Beda. Nah, kenapa beda? Karena misalkan anggap aja nih tidak setuju, setuju, sangat setuju. Ini berarti poinnya 1, 2, 3, 4. Artinya ketika dia punya pernyataan yang positif, ketika tidak setuju artinya dia melemahkan atau menguatkan? Melemahkan. Makanya nilainya dia Melemahkan, rendah. Pak. Ya gitu, betul ya. Melemahkan. Sedangkan kalau misalkan pernyataan positif, pernyataan negatif, ketika dia sangat tidak setuju, kira-kira gimana tuh sifatnya? Kira-kira nanti akan memperkuat nilainya atau memperkecil nilainya? Memperbesar, kebalikannya. Jadi kayak misalnya nih contoh nih ya, misalkan di kelas guru selalu meninggalkan kelas gitu. Kalau misalkan saya tulis sangat tidak setuju, masa iya poinnya 1 gitu kan ya. Nah, sedangkan itu adalah sesuatu, kalau misalkan saya tidak setuju, berarti itu artinya sebenarnya kegiatannya kan bagus kan. Makanya di sini poinnya tuh kebalik. Dia jadi 4, 3, 2, 1. Nah, nanti dari sini direkap lah. Gitu, direkap skor-skornya. Misalkan pernyataan misalkan siswa ini, misalkan ada orang ini dia menjawabnya apa aja. Terus habis itu dari masing-masing pernyataan pun juga kita bisa tahu nih. Oh, misalkan dari 20 orang yang misalkan mengisi nomor 1 nih pernyataannya yang skornya 4 itu ada 5. Skor 4 itu ada 5. Terus habis itu sisanya setuju gitu. Nah, nanti itu akan ada skornya dan nanti itu bisa kita cari rata-ratanya gitu, kurang lebih ya. Nanti dari situlah yang kita otak-atik ya. Nah, jadi perlu diingat ini masih teoritis ya. Jadi untuk statistika itu adalah ilmunya yang mengepalai, sedangkan isi-isinya datanya itu terkait dengan statistik gitu ya. Jadi cara kita menyajikan data gitu ya. Jadi ini dia di diagram batang, ini itu adalah statistika gitu ya. Sedangkan datanya itu adalah terkait dengan statistik gitu ya. Oke, ini contohnya. Nah, nanti mungkin kalian bisa cari gitu ya. Contohnya bisa buat lebih jelas lagi gitu ya. Nah, oke. Kemudian kira-kira nih sebagai contoh dari yang di atas ini, kira-kira kalau misalkan saya buat kuesioner ini, kira-kira untuk mengumpulkan saya harus sebarin nggak? Gitu, kira-kira perlu disebarkan nggak? Ya, kira-kira perlu disebarkan nggak? Halo. Iya, iya. Ya, kira-kira perlu disebarkan nggak? Perlu. Harus, dong. harus. Harus, bukan perlu lagi. Karena ya kalau didiemin aja ya kagak keisi gitu kan ya. Nah, terus ke siapa gitu kan? Ke siapa? Nah, kira-kira
Berarti kan ini mungkin lebih ke manusianya, ke objek penelitian gitu ya. Kemudian ini diberikan ke objek penelitian nih, diberikan ke objek penelitian. Nah, dalam mengambil objek penelitian, kira-kira apakah siswa satu sekolah, misalkan ini kan sebagai pembelajaran nih kira-kira, apakah siswa satu sekolah yang ditanyain semua? Tidak, Pak. Pak. Enggak kan? Karena Ya, kalau semuanya, kira-kira kalau semuanya tuh mungkin nggak sih kalau dilakuin, misalkan suruh isi semuanya gitu, semua kelas Bisa, tapi lama. bisa tapi lama kan, gila. Nah, ibarat kata kita misalkan penelitian cuma berapa, udah kitanya cuma mungkin kerja sendiri, terus ngurusinnya sendiri segala macam, otomatis kan memberatkan gitu ya kan. Makanya ada yang namanya nanti ditarik, kita ambil beberapa aja. Nah, dari sinilah muncul istilah ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objeknya, gitu, keseluruhan objek. Nah, lalu sampelnya itu adalah yang di bagian dalamnya ini. Ini itu adalah sampel, gitu ya. Saya ambil separohnya, gitu ya. Kalau di saya ambil beberapa aja, saya tarik gitu ya. Nah, ini sampelnya, sedangkan yang di sini adalah populasi. Oke. Nah, misalkan nih, ini saya langsung aja contoh kasus aja. Misalkan saya contohnya ya, misalkan ingin meneliti ini, jadi gini, saya ingin meneliti objek penelitian saya begini. Objek penelitian saya itu adalah di sini itu saya bilang siswa kelas 10-2 ya, siswa kelas 10-2, dimana ini siswa kelas 10-2 ini dari ada 5 kelas 10. Menurut kalian kira-kira yang jadi sampel itu siapa, yang jadi populasi itu siapa? Di saya nggak kedengeran nih, Mas. Coba. Gimana? Sampelnya 10-2, Pak. Terus Populasinya kelas 10. kelas 10, semua kelas 10. Apakah kelas lain ini termasuk populasi? Ya, Nggak masuk iya ya. Pak. Nggak masuk. Jadi misalkan di sini nih, ini ada kelas 10, ternyata kelas 10 nih ada 5 sub kelas 10. Nah, ini ada 5 kelas sub kelas kelas 10 yang diambil itu, misalnya nih, ini X1 gitu ya. Ini X2, X3, X4, X5. Nah, yang saya ambil itu adalah yang ini gitu. Nah, maka dari itu ini adalah sampelnya, sedangkan ini keseluruhan dari kelas 10 yang ada di sini, ini adalah populasi gitu ya. Jadi harus ini jangan sampai ketika misalkan, karena gini, ketika nanti penelitian biasanya pasti terutama untuk kayak skripsi gitu ya. Sebenarnya nggak skripsi sih, pasti kayak misalkan nanti ngambil artikel ilmiah misalkan kalau ada gitu ya. Maka harus ada penjelasan. Biasanya ini ada di metode penelitian gitu. Metodenya pakai apa? Jelasin dong. Gimana cara penelitinya? Nah, biasanya pasti diminta itu penjelasan atau disuruh tampilkan terkait dengan populasi dan sampel. Wajib banget gitu. Nah, dari sini, oke, ternyata di sini misalkan saya meneliti kelas 10-2, maka yang jadi sampel itu adalah kelas 10-2-nya dan populasinya adalah keseluruhan dari kelas 10 itu sendiri. Dan itu kalau tahu begini kan setidaknya meminimalisir yang namanya salah pengertian gitu. Jadi
populasi yang di sini bukan artinya semua siswa yang ada di sekolah itu, bukan gitu. Kecuali nah, oke. Kira-kira nih semisal nih saya punya populasi gitu. Misalkan saya punya sebuah populasi. Populasinya itu apa ya? Contoh populasinya apa ya? Misalkan oke, yang tadi misalkan populasinya siswa di satu sekolah tersebut gitu ya. Nah, kira-kira yang dapat dijadikan sampel itu gimana? Kira-kira yang dapat dijadikan sampel bisa dikasih contoh nggak? Ayo, kira-kira misalkan nih saya punya populasi, bentar coba saya cek dulu. Wait. Kayak gini. Atau populasinya itu adalah pengunjung mall kira-kira. Nah, kira-kira kalau misalkan populasinya itu pengunjung mall, kira-kira yang dapat dijadikan sampel penelitian contohnya seperti apa? Toko yang ada di mallnya itu, Pak. Kenapa? Toko yang ada di mallnya itu. Buku. Enggak, ini populasinya Toko, Pak, toko. Oh, toko. Oke, bisa. Tapi masih lumayan luas. Kalau misalkan toko kan macam-macam tuh, ada toko buku, ada toko ini gitu ya. Tapi masih mungkin lah ya kalau misalkan penelitian variabelnya beda gitu. Ini saya bahasnya terkait dengan pengunjungnya aja deh, misalkan pengunjungnya. Jenis kelamin mungkin Pak. Jenis kelamin. Jenis kelaminnya, jadi saya ngambil yang cowok aja gitu. Wah, laki-laki. Nah, Wah, itu masih banyak, masih banyak. Saya misalkan dari populasi ini saya ambil misalkan cuman 10 cowok gitu. Karena saya bedain jenis kelamin. Bisa Ya, kalau yang emang mana? butuh. Ya bisa Hari, sih. Pak. Kenapa? Hari Senin sampai Minggu gitu biasanya. Hari Minggu, Untuk hari mendata Senin. banyaknya hari apa pengunjung mall itu datang begitu. Oh, bisa juga sih, bisa. Sebenarnya tergantung sama penelitiannya apa dulu gitu ya kan. Nah, biasanya bisa juga nih sebagai contoh lagi. Misalkan sampelnya itu adalah pengunjung yang umurnya sekian di hari tersebut gitu. Kan kalau misalkan mungkin umum, mungkin saya mau ngambilnya di hari ini aja gitu, atau dari hari apa ke hari apa. Nah, biasanya kalau hari apa ke hari apa ini biasanya nanti dikerucutin di pembatasan masalah. Kayak misalnya nih, kan nggak mungkin dong ya kan, misalkan penelitian dari tiap hari gitu ya, tiap jam. Nah, maka nanti di situ tuh biasanya tuh masuk ke batasan masalah. Misalkan mau malam hari kayak atau apa, itu masuknya ke batasan masalah. Nah, jadi kalau misalkan anggap aja, oh ternyata penelitiannya ini kok sampelnya sedikit banget, karena ya emang kita batasin masalahnya, siapa yang kita teliti segala macam gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini cara ngambil sampelnya itu dipelajari. Cuman nggak tahu ya di pengantar statistik ini atau di semester 1 ada nggak ya terkait dengan cara mengambil sampelnya. Karena seingat saya ini untuk mengambil sampel itu ada beberapa teknik nanti gitu ya. Jangankan sampel, butuh berapa banyak sampel pun sebenarnya juga ada tekniknya. Nah, dan itu nanti biasanya ada ininya gitu ya, ada teorinya gitu. Cuman saya nggak tahu nih di semester 1 apakah dibahas semua atau enggak gitu ya.
Karena salah satu yang saya ingat salah satu yang contoh yang saya ingat gitu ya, untuk sampel yang di sini terutama untuk ini ya beda ya, tiap penelitian itu beda-beda cara nentuin sampelnya. Kalau yang kayak kelas 10 gini, saya ngambil sampel ya harus satu kelas, nggak boleh cuma beberapa orang doang di dalam satu kelas tersebut, harus saya ambil satu kelas sekaligus, kecuali kalau populasinya kelas 10-2. Nah barulah itu saya boleh ambil beberapa orang dari kelas 10-2 aja gitu ya. Nah kecuali mungkin atau ini emang populasi kelas 10 dan saya pengennya itu penelitian itu emang intinya di kelas 10, tapi variabelnya tuh bukan ini, melainkan mungkin nanya variabel terkait dengan apa namanya, pengaruh bermedsos sama gaya bicara gitu misalkan. Nah itu kan tidak harus satu kelas doang, tapi bisa kelas 10 1 saya ambil berapa orang, kelas 10 2 saya ambil berapa orang, 10 3 saya ambil berapa orang, 10 4 saya ambil berapa orang, dan 10 5 saya ambil berapa orang. Dan ini juga mungkin lebih dispesifikan lagi, ada nggak terkait dengan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi itu semua tergantung ada dasar teorinya, karena tidak semua teknik sampling itu bisa berlaku di semua penelitian gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ya terkait dengan populasi dan sampel. Jadi kalau secara teoritis populasi atau populasi itu adalah kalau populasi itu adalah keseluruhan karakteristiknya gitu ya. Sedangkan kalau sampel adalah bagian dalamnya tuh apa gitu ya. Nah, lalu sebelum saya lanjut, misalnya nih sejauh ini kalau misalkan ngerjain statistika terutama, kira-kira datanya tuh diapain sih sejauh ini gitu? Oh ya, kira-kira sejauh ini untuk misalkan nih saya kasih data, lalu kalau misalkan saya ini sejauh ini kalian yang pelajarin tuh apa, statistika yang seperti apa kira-kira sejauh ini? Atau mungkin saya spesifikin dah, statistika masih ingin nggak pelajaran sekolah terkait dengan statistika? Halo. Waduh, ini sudah lama nggak sekolah ini, Pak. Jujur enggak? Oke. Biasanya atau kalau enggak biasanya mungkin apa ya? Oke. Kira-kira kalau misalnya nih saya spesifikkan misalkan ini saya turun dulu aja. Misalkan saya punya data. Data misalkan berupa saya punya data berupa tinggi badan satu kelas. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Atau yang biasanya yang pernah kalian tahu nih, ini nanti diapain sih gitu? Dipetakan kah? Apa digambarkan dalam bentuk apakah atau apa gitu? Sejauh ini. Diagram, Pak. Diagram kan, biasanya diagram. Oke. Tidak. Palingan ini dibikin dalam bentuk tabel gitu ya. Kemudian diagram batang gitu ya, biasanya ya diagram batang. Atau kalau enggak, kalau misalkan dibahas angkanya biasanya apa? Diurutkan ya, Pak. Diurutkan. Rata-rata. Bisa atau rata-rata gitu ya. Mean atau rata-rata gitu ya, atau rata-rata. Nah, ini kan kalau secara gambar gitu ya, secara grafik gitu ya. Kalau dalam bentuk angkanya itu terkait dengan rata-rata, kemudian apalagi median gitu ya. Terus kemudian ada paling ini biasanya varians atau simpangan baku gitu ya. Varians atau ragam. Terus kemudian simpangan baku atau standar deviasi gitu ya. Standar deviasi.
standar deviasi. Nah, ini sejauh ini tujuannya buat apa sih ketika kita mencari ini nih? Tujuannya buat ngapain? Gitu. Sejauh yang ini kita pelajarin tuh ini tujuannya buat apa? Gitu. Tujuannya buat apa? Gitu. Mencari data. Mencari data. Apa ya? Interpretasi bukan Om? Kenapa? Menginterpretasi data gitu ya? Atau menggambarkan gitu ya? Kayak misalkan terutama mungkin yang jadi guru gitu ya kan? Ketika misalkan dari nilai ulangan, ketika nilai ulangannya ini kemudian dihitung, misalkan anggap aja dibuat dalam bentuk tabel, diagram batang, dihitunglah meannya atau median rata-ratanya, itu tujuannya adalah untuk menginterpretasi atau menggambarkan keadaan gitu ya, menggambarkan keadaan data itu sendiri ya, menggambarkan data itu sendiri seperti apa ya. Misalnya nih contohnya karena gini, kalau emang kita nggak pakai ini, misalkan ternyata ada nilai misalkan atau ini nilai ulangan gitu ya misalkan, atau gini aja deh gampangnya, kita kalau kuliah kemarin mungkin pas habis pengumuman nilai waktu pas di akhir Januari gitu ya. Nah, dari pengumuman nilai di akhir Januari itu kita bisa tahu hasil kita bagus atau enggak itu dari IPS ya, lebih spesifiknya IPS. Walaupun kita bisa tahu nih ada nilai A, B, A min, B min, C, D, E gitu ya. Nah, lalu dibuatlah rata-ratanya gitu kan, itu adalah datanya. Nah, kemudian dirata-ratakan, rata-rata berbobot, jadilah IPS dia. Nah, nanti dari situ lanjut apa? Lanjut ke kesimpulan. Ternyata IPS ku nih segini nih. Ini IPS-nya masih rendah nih gitu. Atau masih cukup. Nah, itulah ada yang tujuannya untuk ini nih, untuk menggambarkan keadaannya gimana. Apakah rata-rata nilainya masih bagus, apakah rata-ratanya rendah. Kalau emang rendah nanti gimana tindak lanjutnya, kan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi muncul lagi pertanyaan lagi. Kira-kira nih yang saya tanya di sini gitu ya, dengan semisal saya melakukan penelitian, yaitu adalah untuk menguji apakah ada hubungan gitu ya, apakah ada hubungan iklan TV dengan perilaku konsumtif. Kira-kira sama persis enggak dengan statistika yang ada di sini? Itu adalah kira-kira nih, kan biasanya kalau misalkan di iklan tuh kan ada jualan produk segala macam. Nah, saya mau meneliti nih, saya heran atau saya kepo gitu lah ibarat istilahnya tuh. Kira-kira kira-kira kalau saya melakukan penelitian terkait dengan dampak iklan gitu ya, dampak iklan dengan perilaku konsumtifnya, kira-kira apakah statistika yang sama dengan yang ada di sini? Atau statistika yang berbeda? Itu dulu. Ya, gimana? Kira-kira. Kayak misalnya nih tadi di sini nih gitu. Kemudian saya mencari kira-kira hubungannya gimana gitu. Kira-kira apakah gimana? Gimana? Kira-kira statistikanya sama nggak dengan apa yang ada di sini? Atau statistika yang berbeda? Berbeda kayaknya. Beda. Beda dong ya. Karena kan di sini tujuannya untuk menggambarkan. Apakah kalau semisal nih ketika misalkan datanya kurang lebih seperti ini, terus kita langsung bisa judge datanya, bisa ngejudge nih bahwasanya tuh ada hubungannya gitu, nggak ada benang merahnya kan. Nah, maka dari itu ada
ada cara lain, ada pendekatan lain, bukan ini lagi. Maka dari itu statistikanya itu ada dua secara umum. Nah, itu ada yang namanya statistika deskriptif ya. Nah, di sini statistika deskriptif tujuannya adalah untuk ngumpulin sama nyajiin data doang gitu. Kayak misalnya nih, oh mean nih saya sajiin, oh ternyata dengan mean ini saya tahu nih ini tuh bagus enggak gitu, nilainya bagus enggak, kualitasnya bagus enggak gitu. Terus nanti kalau dilihat, oh ini masih banyak yang tinggi, masih ada yang rendah, atau kalau suhu, oh ini naik, ini turun. Kalian dapat informasi nggak kalau misalkan ternyata misalkan contoh nih, gambar grafik emas, harga emas. Kira-kira kalau kalian melihat itu, kalian mendapat informasi nggak? Dapat Pak. Dapat. Informasinya apa tuh salah satunya? Penurunan Mungkin harga emas berapa? Naik turunnya harga emas kan, bener nggak? Naik harga emas ini turun nggak nih, naik nggak nih kan gitu. Karena gini, ketika cuma data doang, pasti kan pening tuh ya kalau cuma lihat angka doang. Tapi kalau dalam bentuk diagram kan udah ketahuan, oh ini naik, ini turun gitu. Nah, dapat dong informasi yang berguna gitu ya. Nah, udah selesai, nggak dia papain lagi. Nah, tapi ada lebih lanjutnya lagi, yaitu adalah yang namanya statistik inferensia. Nah, statistik inferensia ini tujuannya adalah si sampel yang tadi, data yang tadi kita ambil, itu kita tarik kesimpulan lebih mendalam, di mana itu menggambarkan si populasi berdasarkan sampel gitu. Jadi kayak misalkan nih saya ini, kemudian kayak misalkan contohnya kayak misalkan tadi saya meneliti gitu, kemudian saya ambil lah kira-kira, oh di sini saya mau mengira-ngira apakah ada hubungan atau enggak. Nah itulah ya, dari situ nanti, nah misalkan misalkan tadi saya meneliti ini, terus semisal saya ambil data, saya ambil data, saya apain? Apakah saya sajiin doang atau saya analisis dulu? analisis. Dianalisis. Setelah dianalisis, diapain? Disimpulkan baru disajikan. Disimpulkan gitu ya. Disimpulkan. Nah, dari situlah, oh, ternyata kalau misalkan ini nih, ternyata ini ada hubungannya nih. Gitu. Dari statistika tersebut tuh, dari statistik tersebut. Nah, itulah yang membedakan antara deskripsi dengan inferensia. Yang biasanya nih nanti kira-kira tuh ada hubungan atau enggak. Biasanya nanti di sini pakai uji Z, uji T, kemudian uji regresi gitu ya. Regresi, kemudian ada uji normalitas dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, atau biasanya paling gampang tuh adalah ada yang namanya uji korelasi gitu ya, uji korelasi. Yang biasanya di sini pakai nilai R biasanya nih. Biasanya nilai R yang dimana R-nya ini tergantung sama datanya. Bisa pakai Spearman gitu ya. Spearman itu, jadi ini di sini R-nya itu ada dua model. Ada yang pakai metode Spearman, Spearman, sama ada pakai, aduh saya lupa lagi satu lagi namanya apa sih? Menghitung korelasinya Spearman sama Pearson ya. Oke. Ada Spearman, ada Pearson. Nah, cuman biasanya yang kita pakai itu biasanya tuh ini gitu ya. Tapi ini tergantung sama datanya ya gitu. Nah, nanti dari sini dapat disimpul lah, kita tariklah kesimpulannya, ada hubungan enggak gitu. Kayak misalnya nih, oh ternyata nilai R-nya tuh sekian. Oh, ini ada hubungan. Hubungannya kuat atau lemah? Hubungannya berbanding terbalik enggak? Ada hubungan atau tidak? Dari situlah kita tarik kesimpulan. Jadi kita nggak ngambil kesimpulan itu nggak cuman asal cuman lihat datanya, oh ini ada hubungannya nih, ini ada enggak gitu. Tapi dengan statistik ini itu memperkuat
statement kita bahwasanya tuh ini ada hubungan gitu ya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya? Atau mau saya lanjut dulu? Halo, halo. Saya lanjut aja kali ya. Takut kemalaman. Oke. Nah, sekarang sekarang modul KB2 nih, KB2. KB2 itu terkait dengan apa namanya? Oke. Nah, untuk di KB2, disinilah nih, KB2 itu adalah terkait dengan skala pengukuran data gitu ya, dan notasi penting pada statistika ya, notasi penting dalam statistika. Nah, statistika. Oke. Nah, ini udah langsung saya anggap saya ambil rangkuman aja ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada 4 jenis data ya, maksudnya dari secara pengukuran tuh ada 4. Ada data nominal, ada sebenarnya kalau dibagi lagi tuh ada nanti akan ada yang namanya data kontinu, ada data data diskrit gitu ya, diskrit. Nah, nanti itu mungkin akan ada subnya lagi. Nah, cuman kalau secara kasarnya tuh kalau diskrit itu harus bilangan bulat. Sedangkan kalau kontinu ya, itu kalau dia kontinu itu kurang lebih seperti kontinu itu adalah data yang bisa nggak cuman bulat nih, tapi ada ini desimal, dia ada berkelanjutan gitu. Nah, di sini untuk nominal itu mungkin paling gampang ya. Kalau nominal itu dia nanti semacam gini. Bentar. Coba saya refresh dulu. Saya tambahin dulu. Oh, ini jelek gambarnya. Oke. Nah, kalau nominal itu nanti ini ada hubungan sama bagaimana cara ininya ya. Oke. Oke. Itu dulu. Nah, ini nih yang saya maksud nih. Ya, nanti data itu sebenarnya kayak kalau dibagi tuh nanti baginya kayak gini. Ya. Nanti tuh data itu secara kategori gitu ya. Secara kategori, secara numerik gitu ya. Itunya kasarnya. Wait dulu, saya tambahin dulu. Oh, ini jadi satu aja deh. Ini sorry. Cut, ini saya pindah ke sini. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau membagi data gitu ya, data itu ada secara kategori, ya dikategorikan gitu ya, dan ada secara numerik gitu. Nah, numerik ini itu bisa diangkakan. Maksudnya diangkakan ini dalam konteks angkanya ini nanti bisa kita lanjutkan secara statistikanya gitu, secara
bisa ngitung median gitu ya. Nah, nah ini kalau misalkan untuk nominal itu biasanya ntar dulu coba di sini saya secara definisinya. Kalau secara contoh gampang. Jadi intinya tuh gini, kalau nominal itu cuman bisa dikategorikan aja gitu, cuman bisa dikategoriin doang ya, cuman bisa dikategorikan. Sedangkan kalau semisal kalau misalkan di mana, kalau si ordinal itu selain dikategorikan bisa dikasih ranking gitu ya. Jadi ini kalau nominal itu cuma bisa dikategorikan ya, kategori doang. Ini bisa dikategorikan saja. Kalau ini itu kategori plus ranking. Makanya ada hubungannya sama ini gitu ya. Ada hubungannya sama ini. Ini kelihatan nggak kalau misalkan ini? Ini kira-kira ada ini nggak, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatannya. Nah, misalkan nih sebagai contoh, data nominal itu kayak jenis kelamin. Nah, kira-kira nih jenis kelamin kalau misalkan kita itu bisa nggak kita hitung yang laki-laki ya, secara mungkin laki-lakinya berapa gitu ya. Tapi kalau cuman kita mengkodekan aja, ini nih laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, itu termasuknya nominal, kayak jadi cuman kayak dikasih kode aja gitu ya, kayak dikasih kode aja. Oh, ini nih angka 1 gitu ya. Bentar coba saya ulangin dulu. Nah, ini tuh yang dimaksud ini contohnya ya, contohnya misalkan contohnya jenis kelamin laki-laki misalkan dikasih kode 1 gitu ya. Misalkan terutama untuk si jenis kelamin, misalkan saya ambil aja di sini. Kenapa kok jenis kelamin ya? Ingat ya, jenis kelamin beda sama banyak jenis kelaminnya, beda ya. Kalau jenis kelamin, kira-kira kita bisa nggak ngitung rata-ratanya berapa? Padahal cuma laki-laki atau perempuan tuh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Laki-laki misalkan dikasih kode 1 dan perempuan atau wanita dikasih kode 2. Nah, maka dari itu ukuran pemusatan datanya cuman kita bisa ngitung modus. Kenapa? Karena kita bisa ngecek nih, kira-kira lebih banyak mana. Udah selesai. Bahkan kayak contohnya nih, alamat pelanggan. Pasti ada daerahnya dong, bener nggak? Nah, itu bisa kita cek. Oh, kebanyakan ini mesennya dari daerah mana ya? Gitu ya, kebanyakan mesen dari daerah mana ya? Kita nggak bisa bilang rata-ratanya secara angka berapa, nggak ada. Kebanyakan doang bilangnya, gitu. Sama kayak menu makanan juga. Menu makanan nih, ternyata, oh, dari sekian ini yang sering dipesan itu makanan ini loh, gitu. Makanya cuman bisa dihitung modusnya aja. Nama pelanggan juga sama. Misalnya nih, yang datang ke toko kita kan banyak gitu. Oh, ternyata dari misalkan dikasih tahu nih, ternyata Agus 5 kali. Ini berapa kali? Misalkan dari saya kasih nama Agus, Joko, Siti misalkan. Agus 10 kali, Joko 3 kali gitu ya. Misalkan Agus tadi berapa? Agus 10 kali gitu ya, 10 kali datang. Joko itu 5 kali datang, Siti itu cuman 2 kali datang. Kira-kira ini bisa nggak kita hitung yang rata-ratanya gimana? Nggak bisa kan? Bisa. Nih, kamu mau ngitung rata-ratanya gimana? Rata-rata apa yang dihitung? Coba. Nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa? Karena masa rata-rata yang datang si Agus,
Enggak. Kebanyakan yang datang si Agus. Yang paling banyak datang tuh si Agus. Kecuali kalau misalkan berapa sih rata-rata orang pengunjung, ini anggap aja ini dalam 3 hari misalkan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau cuman begini doang, Agus 10 kali, Joko 5 kali, Siti 2 kali, yang cuman kita bisa simpulkan adalah yang paling banyak datang siapa, yang paling sedikit datang siapa. Udah selesai. Nggak ada tuh rata-ratanya. Gitu ya. Nah, itu. Lalu, itu yang nominal. Jadi biasanya ini cuma dikasih kategori doang. Di kategori berupa angka aja. Nah, sedangkan untuk yang di ordinal itu masih sama kategori juga. Lalu bedanya apa dengan nominal? Bedanya ada ranking. Ada lebih variasi lagi dikit. Kayak misalnya nih, tingkat pendidikan. Gitu ya. Tingkat pendidikan SMP, SMA, SD, sama kuliah perguruan tinggi. Kira-kira dari situ masih ada dalam bentuk kategori nggak? Ayo, kira-kira masih ada dalam bentuk kategori nggak? Masih dikategorikan nggak? Masih kamu. Masih, ya kan? Masih, betul. Karena dia ada dikategorikan ini yang sekolah dasar, yang TK, yang nggak sekolah gitu ya. Cuman dia punya urutan, punya tingkatan nggak dari yang paling bawah ke paling atas? Ada tingkatan. Ada tingkatannya, dari yang nggak sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu punya stratanya masing-masing. Beda sama si nominal. Kalau nominal jenis kelamin itu laki-laki sama perempuan, apakah ada rankingnya? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada rankingnya, gitu. Rating kredit, ukuran baju juga sama. Ukuran baju sekian. Misalkan paling gampangnya mungkin XL, S, M, L, XL, double XL. Itu dikategorikan mana yang kecil, mana yang besar gitu ya. Tapi ada ukuran, ada ininya, ada rankingnya dari yang paling kecil, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu ya. Itu untuk ordinal. Makanya kenapa selain median itu juga ada range-nya gitu, yang nanti bisa diukur secara variasinya gitu ya. Oke. Terus habis itu selanjutnya ada interval. Nah, ini udah beda. Kalau misalkan kalau kategori cuma sekedar kategori aja, kayak misalkan rating gitu ya, itu kategori tuh. Nah, ini udah masuk ke numerik. Jadi bisa kita angkakan dan angka itu bisa kita hitung. Kalau di sini tadi laki-laki wanita nggak bisa kita hitung. Agus, Joko, Siti 1052-nya ini juga nggak bisa kita hitung gitu. Nggak kita bikin 10 tambah 5 bagi 2, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau numerik kayak misalkan tanggungan, jumlah mobil yang lewat, itu bisa kita ukur gitu ya. Kita bisa ukur, bukan mencacah gitu ya, kita bisa ukur nih. Terus ada interval sama rasio. Jadi di numerikal ini ada interval sama rasio. Nah, bedanya apa? Kalau interval itu ada rentangnya gitu ya. Kalau interval itu ada rentangnya gitu ya. Ada rentangnya. Jadi misalkan nih, jadi intinya tuh dari sini ke sini tuh makin lengkap ya. Kira-kira nih, kalau contohnya di sini ada skor TOEFL. Kira-kira skor TOEFL itu bisa dikategorikan nggak? Bisa nggak dikategorikan? Dari yang nilainya dikategorikan, yang nilainya sekian, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Skor TOEFL misalnya nih, dikategorikan yang nilainya 50. Yang dikategorikan tuh ada skor rendah, ada skor tinggi gitu. Masih bisa dikategorikan gitu kan.
Nah, itu masih bisa dikategorikan rendah tinggi gitu kan. Nah, karena ada rendah tinggi, berarti bisa juga dia termasuk si ordinal ranking. Nah, bedanya apa? Bedanya itu dia bisa direntangkan. Contohnya, kalau misalkan nilai kita nih, kalau misalkan kuliah ada nilai A, B, C, D, E gitu. Itu punya rentangnya tuh. Itu dikategorikan dari nilai A, B, C, D, E gitu ya kan. Dan kemudian dari paling rendah E, paling tinggi A, dan mereka punya rentangnya. E itu nilai berapa sampai berapa, D sampai berapa, itulah yang namanya interval. Gitu ya. Nah, lalu bedanya sama rasio apa gitu kan. Nah, kalau interval makanya bisa kita ngitung mediannya, rata-ratanya berapa, medianya berapa, modusnya berapa gitu ya kan. Nah, lalu kalau rasio gitu, kalau rasio itu lebih daripada ini gitu. Jadi kalau misalkan rasio itu bisa dikategorikan, bisa kayak pendapatan itu ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya kan. Berarti bisa dan karena ada tinggi dan rendah, berarti sudah pasti bisa dirankingkan, ada yang paling bawah, ada yang paling tinggi. Kemudian sudah pasti bisa ada intervalnya juga. Kayak misalnya nih, pendapatan per kapita Indonesia termasuk rendah karena masuk ke rentang segini sampai segini gitu. Nah, tapi ini itu juga punya angka 0 mutlak gitu loh. Kalau misalnya ini kalau rasio tuh bisa kayak dibikin apa sih namanya? Kayak ada indeksnya gitu ya. Indeksnya pendapatan indeksnya berapa, berat badan tuh nanti indeksnya gimana gitu ya, kayak indeks kegemukan, atau misalkan ini output produksi itu adalah efisiensi, jadi bisa dibandingkan gitu. Luas wilayah, kepadatan penduduk, itu bisa bisa dirasiokan gitu ya. Nah, itu makanya dari situ beda, di sini nanti akan ada ngaruh ke si ukuran pemusatan sama ukuran variansi. Jadi untuk terkait dengan ukuran statistik itu beda-beda cara ngukurnya gitu ya. Nanti ini mungkin saya tambahin deh kalau misalkan ini ya, terkait dengan data ini, nanti kan ini saya upload di YouTube ya. Nanti saya tambahin dah terkait dengan ini. Ini karena teoritis sekali gitu ya. Nah, karena ini yang lebih penting lagi nih, masuk ke bagian terakhir ya. Oke. Nah, di bagian terakhir itu ada, selain itu ada yang namanya notasi. Tadi kan ada hubungan dengan notasi ya di sini ya. Notasi penting pada statistika. Nah, notasi yang sangat penting pada statistika itu adalah notasi sigma. Ya, notasi sigma. Kenapa? Karena rumus statistik itu enggak jauh banget sama si notasi sigma gitu ya. Beta dulu. Di sini kalau saya bikin dulu. Nah, di sini ada yang namanya notasi penjumlahan mungkin gitu ya secara spesifik, karena kalau dalam matematika itu notasi penjumlahan biasanya disimbolkan dengan yang namanya sigma gede gitu ya. Ini sigma gede. Karena nanti akan ada sigma kecil, ada sigma gede gitu ya. Ada huruf kapital, ada huruf kecilnya. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan fisika ya. Kalau fisika kan bisa, ini namanya resultan gitu. Nah, jadi ketika kita punya sebuah ini notasi dijumlahkan, berarti kira-kira hanya cuma satu dijumlahkan atau lebih daripada satu yang dijumlahkan? Ayo, kira-kira Lebih daripada satu. Lebih daripada satu, minimal 2 gitu kan ya. Nah, maka dari itu biasanya kalau misalkan nih biasanya ada startnya, berarti ada mulainya dari data keberapa sampai data keberapa yang dijumlahkan. Makanya itu simbol notasi sigma di sini ini biasanya nanti akan ada sama dengan 1 biasanya. Berarti artinya dimulai dari data pertama gitu sampai ke n di sini. Nah, ini saya sebut I misalkan. I ini adalah ke-nya gitu, ke-nya. Di sini bisa pakai J, bisa pakai apa gitu ya.
Nah, ini mengikuti apa yang ada di sini, XI gitu. Nah, di sini XI. Nah, sampai ke N. Nah, ini artinya tuh adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah bla 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 sampai nggak tahu nih X-nya keberapa. Gitu ya. Nah, jadi semisal saya mau menjumlahkan ini dari pertama sampai 7 nih. Dari sebuah XI. Berarti ini saya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 ya. Jadi itu adalah ini. Nah, tapi saya mau nanya, kira-kira menurut kalian kalau saya nulis simbol ini XI pangkat 3 dengan ini kira-kira punya nilai yang punya arti yang sama nggak? Itu dulu. Misalnya kan ini Beda kan? bedanya di mana tuh? Bedanya Mungkin yang pertama tuh XI pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3. Jadi dipangkatin 3 duluan. Terus kalau yang kedua tuh pangkat 3-nya tuh di akhir. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 kalau udah dijumlahin baru di pangkat 3. betul. Bedanya di situ. Kalau di sini adalah data yang sudah dipangkatkan 3 baru dijumlahkan. Jadi ini sampai 4 ya. Jadi X1 pangkat 3 tambah X2 dipangkatkan 3 gitu ya. Pangkat 3 tambah dengan X3 pangkat 3 tambah X4 pangkat 3. Nah, kalau di sini itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu dipangkatin dengan 3. Jadi hati-hati definisinya. Begitu juga sama ini. Definisi notasi sigma yang misalkan ini I sama dengan 1 sampai ke 3. Misalkan di sini FI dikalikan dengan XI sama sigma I sama dengan 1 sampai 3 FI dikalikan dengan ntar dulu. Ini sama sih. Wait dulu. Apa ya? Oh, enggak deh, enggak usah. Ini sama sih soalnya simbolnya. Nah, jadi hati-hati sama notasi sigma gitu. Jadi enggak semua serta sama rata gitu ya, enggak bisa kita ini. Nah, jadi hati-hati lihat bentuknya apa yang dijumlahkan gitu ya. Oke. Jadi sebagai contoh nih, misalkan dari BMP-nya ada nih. Misalkan contoh 1.2 nih. Kelihatan jelas nggak? Maksudnya di BMP-nya juga rada burik sih. Nah, oke. Jadi misalkan yang pertama, ini artinya berarti I sama dengan 1 sampai 3 XI, berarti X1 tambah X2 tambah X3. Tinggal ditambah ini X1-nya 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 10. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini gitu ya, I sama dengan 1 sampai dengan 3. 3 kali XI itu berarti ini 3x1 tambah 3x2 tambah 3x3 sama dengan 3 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 4. Ini berarti berapa tuh hasilnya? Ini kan 9, 6, 12. Berarti berapa tuh? 27 ya? 27. Nah, ini kalau kita perhatiin kira-kira ini bisa nggak dipermudah perhitungannya? Bisa diakalin dengan cara seperti ini. 3 kali 3 tambah 2 tambah 4. Nah, dari sini dapat disimpulkan apa sebenarnya? Ini sebenarnya kan dari apa sih namanya? Ini kan berarti 3 kali ini kok 10 ya? Ini 7 9 ya, sorry ini 9. Ini 9, sorry. Ini tuh 9. Nah, ini kalau kita lanjutkan ini sama aja kayak 3 kali 9 kan, hasilnya 27. Artinya kalau kita lihat sebenarnya ini itu bentuknya sama kayak 3 kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari si XI, dari 3 kali lipat dari awal. Maka dari itu ada sifat begini.
sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari C kali dengan XI, ini sama dengan C dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI nya. Ini C itu adalah konstanta gitu ya, koefisien gitu. Nah lalu yang ketiga, kalau yang ketiga coba boleh bantu nggak, yang ketiga tuh maksudnya kayak gimana? Sigma I sama dengan 1 sampai ke N, sampai ke berapa? Sampai ke 3 daripada 7. Ini artinya apa? 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, kenapa 7 tambah 7 tambah 7 nya 3 kali? Karena di sini nggak ada dimasukin X-nya. Jadi dari 1 sampai ke 3 tuh nilainya konstan 7 terus, gitu ya. Nah, ini sama kayak 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, 3 dari sini itu dari yang sini. Maka dari itu di sini tuh ada sifat. Ada sifat I sama dengan 1 sampai ke K gitu ya. 1 sampai ke K misalkan gitu ya. Dari sebuah konstanta atau ini kita sebut saja N gitu ya. Dari C gitu ya. Maka ini tinggal kita hitung N dikalikan dengan C. Ya. Jadi ini ada sifatnya seperti ini. Ya. Tuh. Ini juga sama nih, kurang lebih seperti ini. Kalau dasarnya tuh yang ini. Ya, dasarnya tuh yang ini. Oke. Nah, ini sampai ke 6 ya bisa ya, nanti kalau emang ada yang mau ditanya boleh ditanyain aja. Jadi itu nanti ada sifat-sifatnya tuh gitu ya. Misalkan ditambah dikurang ya itu nanti ini sendiri gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya tambahin dulu. Saya mau nanya dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, silakan Mas Rizky. Jadi gimana? Halo, Halo. suara saya ada? Ada. Aman. Ya, kalau pertanyaan saya sih tadi udah saya diketik di chat ya Pak ya. Oh, oke di Soalnya chat tadi ya. takut motong penjelasan. Iya, Oh, terima kasih sebelumnya. oke. Mau nanya Pak, suhu ini no break interval. Oh, oke. Untuk teoritis ya. Oke. Ini nanti dulu ya, saya pending dulu ya. Yang ini dulu. Karena saya mau biar lanjut aja biar cepat selesai dulu. Ini nanti ini ya. Ingetin saya ya nanti untuk ini. Oke. Ini nanti secara teoritis ya. Nanti saya jelasin. Untuk yang notasi sigma dulu, ada yang mau ditanya nggak? Untuk notasi sigma ini ada yang mau ditanya nggak? Aman nggak? Aman ya, oke. Nah, yang saya mau nanya misalkan, saya mau nanya nih, misalkan saya punya I sampai 1 sampai ke N gitu ya. XI kurang X bar dipangkatkan dengan 2. Yang saya mau tanya, kira-kira kalau misalkan ini nanti kalian disuruh ngitung, kira-kira proses apa yang dihitung terlebih dahulu? Ayo. XI dikurang X bar dulu, baru dipangkat. XI dikurangin dengan X bar, baru dipangkatin 2, terus baru di XI kurang X bar sampai kan baru di XI gimana? kurang X bar tambah sampai suku ke N. Habis itu kalau sudah dijumlahin baru dipangkatin 2. Kurang pas.
Hampir ada yang benar. Nah, anggap aja X bar-nya udah ada ya. Ini anggap aja skip X bar-nya udah ada nilainya. Jadi boleh di skip dulu untuk tahap X bar-nya. Tadi udah benar nih, tahap pertamanya adalah X1 di XI dikurang X bar. Terus habis itu dijumlahin dulu baru dikuadratin. Kurang pas. Yang benar adalah ini. Kalau misalkan anggap aja ya, saya bikin tabel ya. Misalkan saya bikin tabel deh, saya bikin tabel nih. Misalkan ini adalah XI-nya gitu ya. Nah, ini ada X bar-nya. Kira-kira tadi yang saya hitung apa dulu? Tadi XI dikurangkan dengan X bar. Lalu diapain? Saya jumlahin dulu. Nah, ini gini, set. Misalkan ini ada kolom ada baris jumlah dah gitu. Ayo. Kira-kira setelah saya hitung XI dikurangkan dengan X bar ini, apakah saya jumlahin dulu baru dipangkatin 2 atau gimana? Ini Dipangkatin dulu, Pak. iya, dipangkatin 2 dulu. Barulah dijumlahkan. Jadi, pertanyaan yang ada di sini nih, simbol yang ada di sini, itu nanti ngitungnya hasilnya ada di sini. Inilah yang dinamakan sigma I sampai ke N, pertama sampai ke N dari XI dikurangkan dengan X bar dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Nah, lalu sebenarnya ini kan kayak ngitung standar deviasi ya kalau ini dijabarin. Nah, nanti ketika ngitung itu ada yang pakai rata-rata, ada yang nggak pakai gitu ya kan. Ada yang pakai rata-rata, ada yang nggak pakai gitu. Nah, biasanya nanti dari sistem ini akan mengakali gitu ya. Kita akalin nih misalkan dari XI dikurangkan dengan X bar dikuadratkan. Nah, ini kalau dijabarin, ini tinggal kita jabarin aja nih gitu ya. Ini hasilnya adalah XI dikuadratkan kurang 2 kali X bar kali dengan XI ditambah dengan X bar dikuadratkan. Oke. Nah, berdasarkan notasi sigma, sifat notasi sigma nanti coba deh, saya coba cek dulu sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma di sini, berdasarkan sifat notasi sigma bahwasanya kalau misalkan ada tambah kurang begini, ini boleh kita pecah gitu ya. Jadi boleh kita pecah seperti ini. I sama dengan 1 sampai ke N dari XI kuadrat dikurang dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari 2 X bar kali dengan XI ditambah dengan sigma daripada I sama dengan 1 sampai ke N dari X bar dikuadratkan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya gitu ya, kalau misalkan kita mau turunin lagi, ini kan nggak bisa diapa-apain karena ini ngitungnya pasti apa, XI dipangkatin 2 dulu gitu ya kan. XI dipangkatin 2 dulu dan datanya bisa beda-beda nggak? Bisa beda-beda kan? Nah, bisa beda-beda kan? Nah, ini I sama dengan 1 sampai ke N XI dikuadratkan. Nah, kalau ini ya, kalau ini kira-kira boleh nggak kalau saya bilang bikin begini? Ini saya rubah langsung begini aja ya. Ini diperbolehkan. Tapi boleh saya tanya kenapa kira-kira alasannya? Ini pun juga sama. Ini saya bikinnya begini. Ada yang bisa jelasin kenapa? Why? Kenapa kok yang ini bisa jadi begini? Ya. Itu sama kayak yang Mas Heri jelasin tadi sebelumnya kan, Mas? Yang mana tuh? Yang mana? Ayo, ini kira-kira kenapa nih? Kok bisa-bisa tiba-tiba jadi 2 kali X bar ini di depan gitu? Iya, karena dia angka kan.
X bar ini angkanya pasti nggak? Pasti. Pasti kan? Karena ketika kita mengurangi ini X bar itu pasti ya langsung ada angka spesifik, nggak ngeraba-raba kita. Makanya ini bisa kita depankan. Nah ini itu pakai sifat yang ini gitu ya, pakai sifat yang ini nih ya, yang C kali ini. Sedangkan kalau yang ini tuh pakai sifat yang ini, yang N-nya dikali dengan C langsung ya. Oke, nah langsung dilanjutkan. Berarti ini kalau misalkan kita mau menghitung ini I sama dengan 1 sampai dengan N, XI kuadrat dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan, nah ini definisi X berapa? I sampai 1 sama dengan N dari XI per N dong, bener nggak? Dikalikan dengan sigma N I sama dengan 1 kali dengan XI dari XI, ditambah dengan N dikalikan dengan sigma gitu ya, sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI per N dikuadratkan. Setuju ya sampai sini ya? Nah, oke, dengan begitu berarti ini tuh kalau ketika kita kerjain jadinya ini masih dikopas lagi, nggak diapa-apain karena emang nggak bisa kita otak-atik di sini. Nah ini jadinya apa? 2 kali dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dipangkatkan 2 per N ditambah dengan ini hasilnya juga pasti sama ya, I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dipangkatkan 2 per N. Betul nggak? Ya, karena ini N dikali per N kuadrat. Maka dari itu ini I sama dengan 1 sampai ke N XI kuadrat dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI dikuadratkan per N. Maka dari itu kalau mungkin sempat mungkin pernah belajar ngitung standar deviasi ataupun itu akan ada 2 model. Ada yang pakai rata-rata, ada yang nggak pakai gitu ya. Kalau yang nggak pakai, kenapa kok bisa nggak pakai? Apakah karena tiba-tiba langsung muncul? Enggak, ada penurunannya seperti ini menggunakan dasar notasi sigma gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk notasi sigma. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Halo. Nggak ada ya. Nah nanti Aman nggak? mungkin boleh kalau misalkan anggap aja pengen ngerjain contoh-contohnya atau misalkan contoh-contohnya nih ada yang ragu dan ada yang bingung, kayak misalkan oh ini nih kayaknya contohnya salah nih. Kalau mau diskusi di grup juga nggak apa-apa ya, boleh. Nah oke, terus kalau untuk contoh soalnya juga kalau emang misalkan mau coba-coba sendiri silakan diotak-atik. Kalau yang contoh soal saya nggak buat pembahasannya, yang saya buat pembahasan itu adalah yang di tes formatifnya aja. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Rizky masih ada di sini? Halo. Oke, masih. Nah jadi gini Mas, kalau misalkan mungkin spesifiknya kan suhu dalam Celsius dan Fahrenheit, sedangkan kalau suhu dalam Kelvin. Nah ini mungkin butuh kayak pendalaman ekstra sih ya. Kenapa kok kalau di rasio si suhu dalam Kelvin ini itu masuknya rasio, sedangkan kalau suhu dalam Celsius dan Fahrenheit terutama mungkin reaumur itu mungkin masih di interval gitu ya. Gitu kan ya pertanyaannya ya, benar nggak? Iya betul Pak. Nah jadi gini. Apa, tapi sebenarnya sih poinnya sama Pak. Oke. Nah jadi gini, ketika saya tanya dulu, apa definisi pendapatan kalau 0? Nggak ada pendapatan? Oke. Apa definisi berat badan kalau 0? Nggak ada berat.
Apa definisi output produksi? Kalau nol, nggak ada produksinya ada. kan? Kalau Ada produksi, benar. luas wilayah kalau nol, nggak ada wilayahnya, bener nggak? Oh iya. Nah, ini suhu dalam Kelvin, ini sebenarnya lebih ke dalam lagi ya. Kan gini, Celsius sama Fahrenheit ini kan kalau dikonversi ke dalam Kelvin ini sebenarnya Kelvin ini adalah mungkin lebih tepatnya gini. Apakah 0 derajat Celsius sama dengan 0 Kelvin itu punya arti yang sama? Itu dulu. Oh, beda. Beda. Kelvin kan satuan internasionalnya ya. Ya, karena gini, bukan masalah satuannya doang. 0 derajat Celsius dengan 0 Kelvin itu tidaklah sama. Ya, secara apa? Secara emang nilai beda pasti, karena 0 derajat Celsius itu kan minus 273 Kelvin gitu ya. Nah, tapi di sini ketika 0 derajat Celsius itu nilainya tuh minus ada gitu loh. Berbeda dengan suhu 0 mutlak gitu. Ketika kita bahas suhu 0 mutlak itu, kalau mau lebih dalam lagi, itu tuh ibarat kata ya tidak ada energi yang ada gitu, nggak ada energinya gitu. Jadi ini tuh 0 Kelvin ini itu adalah suhu 0 mutlak, absolute gitu. Kalau misalkan ini suhu mutlak tuh di Kelvin masuknya gitu ya. Nolnya jadi nolnya tuh secara spesifik gitu loh. Dan emang nggak ada artinya, bukan 0 derajat gini. 0 derajat Celsius apakah artinya tidak ada suhu? Masih ada. Masih ada, Dingin. suhunya 0. Itu kan kalau suhunya Ya. 0 di sini ini nih biasanya apa? Titik beku air ya? Iya, betul. Titik beku air. Atau titik lebur es gitu ya, titik lebur es. Nah, berbeda dengan 0 Kelvin. 0 Kelvin di sini kalau suhunya 0 mutlak tidak ada kalor. Contohnya misal nih, saya mau menghitung energi kinetik termodinamika ya. 3/2 kali K kali T. Di sini T-nya tuh wajib dalam Kelvin. Wajib banget. Apa yang terjadi kalau misalkan ternyata Kelvinnya saya masukin hasilnya 0? Kelvinnya, suhunya saya masukin 0 Kelvin. Hasilnya 0. Ada energi nggak? Berarti artinya. Ada. Iya, itulah. Jadi tidak ada energi. Tidak ada energi, tidak ada panas di situ. Gitu. Jadi di 0, kalau 0-nya di Kelvin itu dia masuknya kayak 0 mutlak, 0 absolut gitu. Artinya tidak ada. Artinya kalau angka 0 di situ gitu. Jadi tidak ada energi kinetik. Sedangkan kalau misalkan di ini 0 derajat Celsius, energi kinetiknya masih ada nggak? Masih. Masih, karena kalau kita masukin minus 273 ini masih ada angkanya gitu ya. Jadi bedanya di situ sih. Berarti kalau tipe data numerikal yang discrete itu kemungkinan tidak mungkin 0 ya? Atau ketika Apa tuh? dia 0 kan itu kan dia kan numerical interval ya, bukan. Sorry, beda ini ya. Iya, Itu kalau yang di sini itu tipenya. tipenya. Jadi kalau misalkan nanti ini tuh akan ada lanjutan jenis datanya, mungkin lebih tepatnya jenis datanya. Ketika kita mengukur pasti akan ada hasil pengukuran atau kayak mencacah gitu ya, lebih tepatnya ada mencacah, ada mengukur gitu ya. Kayak misalnya nih, kita menghitung itu bukan mengukur ya, kita menghitung ada mobil yang lewat. Mungkin nggak mobil yang lewat 1,1, 1,2? Nggak mungkin, ya kan? Dia masuknya ke discrete. Tapi kalau misalnya itu bisa diukur, kayak suhu, pendapatan, dia panjang, itu masuknya continue gitu. Ada pengukuran berapa lama sih gitu kan. Kalau misalkan discrete itu berapa banyak gitu. Jadi ini nanti ada subnya lagi, sub jenis datanya gitu. Sub jenis datanya apa? Data discrete dan data continue. Dan nanti ini ada hubungannya dengan jenis-jenis data lagi, dengan cara ngambilnya gimana. Ya kayak kan tadi di awal nih ada statistika inferensial nih. Nah, mungkin nggak sih kalau misalkan ternyata statistik inferensial itu dipakai di kategorikal?
nama pelanggan misalkan, hubungan nama pelanggan nggak bisa, karena nggak bisa kita otak-atik gitu kan. Beda sama numerical gitu. Nah nanti dari discrete sama continue ini, ketika ini bisa diinferensialkan, nanti ada hubungannya sama ini yang saya bilang, Spearman sama Pearson itu tergantung jenis datanya, data continue kah atau data data discrete apa data continue gitu ya. Dan ini biasanya nanti akan ada di, kalau ini tuh biasanya untuk menjelaskan skala pengukuran data aja. Dan ini nanti biasanya kalau biasanya sering pakai apa namanya, untuk statistik itu sendiri ada softwarenya, namanya biasanya saya pakai SPSS gitu. Nah nanti ketika input data di SPSS-nya, kalau emang mau dijelaskan secara spesifik jenis datanya skalanya apa, ya itu ditulis, misalnya dicantumkan itu apa, nominal, ordinal, interval, apa rasio. Walaupun dia tidak terlalu signifikan ketika kita masukin gitu, karena nanti itu kayak menjelaskan aja tanpa perlu kita jelasin kan, nggak mungkin. Kalau misalkan di situ nih, oh di sini skalanya nominal, kan nggak perlu saya jelasin itu data apa gitu. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Yang lain? Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya ya. Oke, ya terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Ya, ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Halo, halo? Tes. Kayak nggak ada nih. Oke, kalau misalkan ini yakin ya nggak ada yang mau ditanya lagi. Kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, mau saya tutup soalnya. Halo, halo. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya sejauh Apa? ini ya. Ada. Suara kali ini aman. Oke ya sudah, kalau emang aman. Nanti kalau emang misalkan ini, kalau emang ada yang mau ditanya, tanya di grup aja boleh. Atau nanti misalkan dari videonya udah upload, nanti kalau mau nanya di YouTube juga nggak apa-apa ya. Oke. Ada YouTube-nya ya Pak? Ada, iya ada. Nanti itu Boleh tahu YouTube-nya apa ya? Biar nanti ini mungkin ada masuk di grup statistik nggak? Metode statistik. Ada. Oh ada ya? Di Iya grup? ada di ini di deskripsinya loh nanti ya. Oh oke. Ya, nanti Oke Pak, saya makasih. Ya, oke, terima kasih kembali. Saya belum masuk grup tadi. Yang di grup yang ikut belajar malam ini semuanya ada di grup belajar kan? Mau grupnya Pak? Oh iya, ada ini kayaknya ada yang kemarin tuh kayak ada yang saya share. Ini Mbak, kayak kan saya share di grup tele juga, karena tadi itu kayak saya. Nah, ini bagi yang nggak apa namanya belum masuk grupnya, ini chat Mbak Wati aja. Mau kasih IG-nya atau gimana Mbak? Kasih IG aja. Oke. Mau Pak. Oke, bentar dulu. Saya cari yang IG-nya dulu. Oke, bentar dulu. Message. WA masih banyak pesan yang belum saya baca. Iya. Nanti malah nggak kebaca. Bentar. Oke. Nih, nama IG-nya saya tulis ini mati. Nanti tinggal DM beliau aja ya. Nanti kalau udah DM beliau nanti ada ininya. Oke. Kalau begitu, kalau emang misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup dulu ya.
Oke, dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join di pertemuan kali ini gitu ya kan. Nanti kalau emang misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja di chat di grup atau di YouTube-nya aja langsung. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah join dan yang tadi mungkin join dan sudah pamit duluan ya. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Makasih Terima Mas kasih Heri. Oke, Makasih banyak ya, Pak. kembali. Terima kasih Pak. Oke.